Pemirsa, di tengah situasi darurat dan mencekam pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, kisah mengharukan sekaligus membanggakan datang dari Rumah Sakit Daerah Air Ramo, Kabupaten Nagekeo. Para tenaga medis bahu-membahu berpacu dengan maut membantu persalinan dua bayi di bawah tenda darurat dalam kondisi peralatan rusak dan tanpa aliran listrik. Tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong. Kembali lagi saya katakan gitu, ya pertolongan Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Di bawah tenda darurat inilah, dua bayi lahir di tengah situasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Bukan di ruang operasi yang lengkap dengan peralatan medis, bukan pula di tengah suasana tenang seperti persalinan pada umumnya. Melainkan di tengah gempa susulan, pemadaman listrik, dan gedung rumah sakit yang tak lagi layak digunakan. Para dokter, bidan, dan perawat bahu-membahu memindahkan pelayanan ke tenda darurat. Mereka tak punya banyak pilihan, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, menyelamatkan ibu dan bayinya. Kondisinya kita serba keterbatasan ya, karena ada guncangan gempa, kemudian peralatan semuanya rusak, artinya gedungnya tidak memadai, kemudian kita listriknya padam. Jadi memang proses persalinannya itu dilakukan di tenda darurat. Salah satu perjuangan paling mendebarkan dialami oleh Maria Florida Nogokelen. Di usia 39 tahun, ia harus menjalani operasi sesar darurat 2 bulan lebih awal dari hari perkiraan lahir, tepat saat gempa susulan terus mengguncang. Bekerja dengan penerangan terbatas, dokter kandungan Dr. Yona Sarapardede mengakui situasi saat itu sangat kritis. Posisi bayi yang sungsang di tengah tremor gempa menambah tingkat kesulitan operasi. Jadi di tengah-tengah operasi itu, ya gempa masih banyak tremor-tremor kan. Sementara itu bednya itu kan kita nggak bisa gampang mau naikin turunin gitu. Berat bayi itu 1.300-1.400, bayinya itu kan sungsang begitu toh. Kita nggak bisa operasi dengan beda kalau lahirin kepala gitu. Kalau lahirin sungsang tuh kita harus pelan-pelan gitu. Sementara ini gempa kapan aja gitu kan. Kita lahirin cepat-cepat, kita takut kita takut kakinya patah, tangannya patah. Kita mau lahirin kepalanya itu kita takut cedera servikal gitu, cedera leher gitu. Jadi tapi di saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong. Ini ruangan sudah ambruk semua. Saat itu sebenarnya berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing, tapi dokter dan perawat masih tetap setia dengan kami yang membutuhkan. Kedua bayi tersebut akhirnya lahir dengan selamat. Bayi prematur yang lahir melalui operasi sesar memiliki berat badan sekitar 1,3 kg. Sebagai bentuk pengingat atas momen penuh perjuangan tersebut, bayi mungil ini diberi nama Gempita yang diambil dari kata gempa. Rasa syukur yang mendalam juga dirasakan oleh Desi Nesanse, ibu yang melahirkan secara normal. Kami puji Tuhan, teman-teman bidan, perawat, dokter tidak meninggalkan saya begitu saja. Mereka sangat menolong saya daripada darurat, dipasang dengan tenda, dengan terpal, agar bisa tertolong. Tuhan siapa. Di balik musibah dan duka yang mendalam akibat bencana gempa Flores, dedikasi luar biasa para tenaga kesehatan di Nagekeo menjadi simbol ketangguhan dan secerca harapan baru bagi masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.